Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi. Kali ini kita akan kembali membahas tentang barisan dan deret. Ini bagian terakhir dari topik tentang barisan dan deret, yaitu tentang deret geometri tak hingga. Sebelumnya kita juga sudah membahas ya tentang barisan dan deret geometri, tapi itu adalah geometri yang berhingga. Geometri berhingga ini merupakan barisan geometri yang ada suku terakhirnya ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk penulisan deret, mulai dari U1, kita tambah U2, kita tambah U3, sampai seterusnya sampai ke suku yang terakhir. Katakanlah suku yang terakhirnya kita misalkan dengan UN. Nah, kalau kita tulis dalam rumus A dan R atau suku awal dan rasio, U1 itu biasa kita tulis A, U2 itu A dikali R, U3 itu A dikali R kuadrat, dan seterusnya sampai dengan suku ke N itu adalah A dikali R pangkat N-1. Kalau ini kita jumlahin, maka ini adalah deret geometri berhingga di mana jumlah N suku pertamanya itu kita simbolkan sebagai Sn. Untuk menghitung nilai Sn-nya sendiri pada deret geometri berhingga, ada dua kasus yang kita jumpai. Yang pertama, kalau rasionya itu kurang dari min 1 atau rasionya lebih besar dari 1. Kita menggunakan rumus Sn-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Tapi kalau rasionya itu di antara min 1 sampai 1, kita gunakan rumus Sn-nya itu adalah A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, ini adalah deret geometri berhingga, di mana si deretnya itu punya suku yang terakhir. Nah, kali ini kita akan membahas deret geometri tak hingga. Nah, pada deret geometri tak hingga ini, si suku-sukunya itu nggak ada ujungnya atau tidak ada suku yang terakhirnya. Jadi kita menulisnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai kita tidak tahu itu sukunya sampai berapa suku. Jadi ini kita sebut sebagai geometri tak hingga. Baik geometri tak hingga ataupun yang berhingga masih sama alurnya, di mana suku pertama itu selalu kita anggap sebagai A, suku kedua itu A dikali R, suku ketiga itu A dikali R pangkat 2, tapi bedanya pada geometri tak hingga itu tidak ada suku yang terakhirnya, karena kita nggak tahu ini sukunya sampai suku yang keberapa. Nah, untuk geometri tak hingga ini, jumlah semua sukunya itu kita simbolkan sebagai S tak hingga. Nah, untuk deret geometri tak hingga ini sendiri ada dua kasus juga. Yang pertama, deret geometri tak hingga divergen. Divergen itu artinya dia deret geometrinya membesar atau menyebar. Lebih mudah dipahami kalau kita menganggap si divergen ini membesar ya. Nah, kalau dia bentuknya membesar dari kecil semakin membesar dan kita nggak tahu akhirnya itu sampai suku keberapa, sehingga di deret geometri divergen ini kita tidak bisa menjumlahkan semua suku pada deret geometri divergen. Karena itu tadi jumlahnya membesar terus dan kita nggak tahu ujungnya sampai kapan. Nah, dari geometri tak hingga divergen ini kita jumpai kalau rasionya itu kurang dari min 1 atau rasionya itu lebih besar dari 1. Contohnya, misalkan seperti ini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya yang kita nggak tahu ini ujungnya sampai kapan. Yang ini rasionya adalah 2. Nah, pada deret ini itu si unsurnya membesar terus nih sampai kita nggak tahu sampai kapan dia membesarnya, sehingga kita tidak bisa menghitung semua jumlah semua nilai dari suku yang tak hingga ini. Atau bentuk contoh yang lain seperti ini, 32 dikurang 48 ditambah 72 dikurang 108 dan seterusnya. Yang ini rasionya adalah min 3/2. Nah, ini juga ada yang besar mengecil, membesar mengecil. Nah, kita nggak bisa menghitung ini totalnya ada berapa.
Nah, itu deret geometri tak hingga divergen. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, kalau divergen ini kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Jadi kita tulis aja si jumlahnya itu tak hingga. Yang kedua adalah deret geometri tak hingga konvergen. Nah, kalau tadi divergen itu membesar atau menyebar, nah kalau di konvergen ini dia mengecil atau mengerucut ke suatu titik. Jadi kita definisikan deret geometri konvergen ini adalah deret geometri tak hingga yang menuju suatu titik tertentu. Sehingga bentuknya itu mengecil. Pasti ada ujungnya yang dia tuju karena dia menuju ke suatu titik. Pasti ada ujung yang dia tuju. Nah, kalau ada ujung yang dia tuju ini, berarti kita bisa menghitung si jumlahnya, walaupun kita nggak tahu si ujungnya itu sampai kapan. Intinya dia masih ada kemungkinan si ujungnya. Nah, ini terjadi kalau si rasionya itu di antara min 1 sampai 1. Ini kita sebut deret geometri tak hingga konvergen. Syaratnya rasionya di antara min 1 sampai 1. Contohnya, nah, seperti ini nih, 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 dan mengecil terus sampai suatu titik yang pasti dia akan berhenti nih, nggak mungkin dia bakal mengecil lagi. Dimana ini tuh R-nya adalah setengah. Nah, karena dia mengecil terus menuju ke suatu titik, kita bisa menghitung si jumlahnya. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua contohnya 81 kurang 27 tambah 9 kurang 3 dan seterusnya. Kalau yang ini rasionya min 1/3. Nah, deret geometri tak hingga konvergen ini karena dia menuju suatu titik yang walaupun kita nggak tahu itu titiknya berhentinya sampai kapan, tapi tetap saja dia menuju ke suatu titik. Kita berarti bisa menghitung nilainya. Nah, kita hitung nilainya dengan rumus S tak hingga itu sama dengan A dibagi 1 dikurang R, di mana A itu suku pertamanya dan R itu adalah rasio. Rasio kita ingat lagi di deret geometri adalah suku kedua dibagi suku pertama. Nah, itu yang bisa kita hitung, yaitu deret geometri tak hingga konvergen. Contohnya, misalkan kita hitung contoh yang tadi ya. Nah, tentukan jumlah tak hingga deret berikut. Yang pertama yang contoh ini, yang A 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya. Di mana ini suku pertamanya adalah 16, rasionya adalah 8 dibagi 16, U2 per U1, di mana U2-nya ada 8, U1-nya 16. Berarti rasionya adalah 1/2. Nah, sehingga untuk jumlah tak hingganya atau kita simbolkan S tak hingga sama dengan A hanya 16 dibagi 1 dikurang R-nya 1/2. 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2, berarti ini jadi 16/1/2. Atau ini kalau kita sederhanain 16 dikali yang bawahnya kita balik jadi 2/1, sehingga S tak hingganya ini adalah 16 dikali 2, 32. Nah, jadi bisa kita hitung si total dari deret geometri tak hingga konvergen ini. Contoh kedua misalkan yang contoh yang B tadi juga ya, 81 dikurang 27 ditambah 9 dikurang 3 dan seterusnya. Ini suku pertamanya adalah 81 dengan mana rasionya adalah min 1/3. Nah, kalau kita masukin ke rumus S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min 1/3, berarti dia jadi plus 1/3. OA-nya 81 ya. Jadi kalau kita masukin angkanya ini jadi 81 dibagi 1 ditambah 1/3 jadi 4/3. Sehingga ini kita hitung lagi 81 sama kayak tadi yang bawahnya kita balik jadi 3/4. Nanti ini total S tak hingga adalah 81 dikali 3 jadi 243 dibagi 4. Nah, jadi nilai tak hingga dari deret ini adalah 243 dibagi 4. Nah, itu contoh yang sederhana dari deret geometri
tak hingga konvergen. Contoh lainnya kalau kita lihat kasusnya bisa aja ya mirip dengan deret geometri berhingga, di mana diketahui suku misalkan kayak gini. Diketahui suatu deret tak hingga untuk suatu barisan geometri dia berlaku U2 ditambah U5 sama dengan 36, U3 ditambah U6 nilainya 18. Tentukan jumlah deret tak hingga barisan tersebut. Sama aja kasusnya kayak deret geometri berhingga yang sebelumnya kita bahas, kita bisa konversi dulu ini ke rumus A dan R, di mana U2 itu adalah AR, ditambah U5 itu adalah AR pangkat 4. Ini nilainya 36. Nah, kita bisa distributif atau dikeluarin AR, nanti dalam kurung 1 ditambah R pangkat 3, sama dengan 36. Kemudian di rumus U3 sama kita gituin juga. U3 itu adalah AR pangkat 2 ditambah U6 itu adalah AR pangkat 5. Ini nilainya 18. Sama juga kasusnya kita distributif, ini yang kita keluarin adalah AR pangkat 2. Sehingga dalam kurung dia 1 ditambah R pangkat 3 sama dengan 18. Nah, balik lagi ke pengerjaan deret geometri. Ini kita perbandinganin. Disarankan yang pangkatnya lebih tinggi itu ditaruh di atas. Jadi AR pangkat 2 dikali 1 ditambah R pangkat 3 dibandingkan dengan AR dikali 1 ditambah R pangkat 3 juga. Yang atas itu nilainya 18, yang bawah nilainya 36. Nah, kita sederhanain, A-nya bisa kita coret. R pangkat 2-nya sama R yang di bawah jadi R pangkat 1. Dan 1 tambah R pangkat 3 juga bisa kita coret. Jadi tersisa di ruas kirinya adalah R sama dengan 18 sama 36 juga kita sederhanain. Ini jadi 1/2. Nah, setelah kita ketemu R-nya 1/2, kita substitusi aja ke salah satu. Ke yang pangkatnya paling kecil aja nih, ke yang U2 tambah U5. Berarti A dikali 1/2 dikali 1 ditambah R pangkat 3. Berarti jadi 1/8 sama dengan 36. A/2 dikali 1 tambah 1/8 jadi 9/8 sama dengan 36. Dari sini kita peroleh A 9A per 16 sama dengan 36. Nah, sehingga ini kita bisa hitung nilai A-nya adalah 36 dikali 16 per 9. 36 bisa disederhanain, yang 9 ini nilainya 4. 4 dikali 16, jadi kita peroleh nilai A-nya adalah 64. Nah, sekarang kita udah punya nih nilai A-nya dan R-nya juga sudah ada. Sehingga untuk menghitung jumlah deret tak hingganya, berarti ini adalah S tak hingga, di mana tadi rumusnya adalah A dibagi 1 dikurang R. A-nya udah kita hitung, itu nilainya 64 dibagi 1 dikurang R-nya 1/2. Ini sama dengan 64 dibagi 1 kurang 1/2 jadi 1/2. Kita sederhanain lagi kayak tadi, berarti ini nilainya jadi 128. Sehingga ini S tak hingganya adalah 128. Nah, itu contoh yang lain dari deret geometri tak hingga konvergen. Kita lihat lagi model lain kasusnya untuk deret geometri tak hingga konvergen ini. Nah, sekarang kita juga bisa bertemu dengan bentuk soal di mana menentukan variabel di dalam barisan dan di dalam si deretnya. Contohnya kayak gini. Tentukan nilai X agar jumlah tak hingga dari deret geometri 3 per X tambah 3 ditambah 6 per X tambah 3 kuadrat dan seterusnya itu nilainya sama dengan 1. Ini artinya jumlah tak hingga dari deret ini adalah 1 ya. Jadi dia udah ngasih tahu nih S tak hingganya itu adalah 1. Nah, kita balikan lagi ke rumus S tak hingga di mana A dibagi 1 dikurang R. Tapi kita cari dulu
A-nya itu udah cukup jelas ya, A-nya yang pertama yaitu 3 dibagi X tambah 3. Kemudian untuk rasionya, itu balik lagi ke definisi awal rasio, yaitu U2 dibagi U1. U2-nya adalah 6 per X tambah 3 kuadrat, sementara U1-nya itu adalah 3 per X tambah 3. Kita sederhanain, yang bawahnya kita balik posisinya biar jadi perkalian. Ini 6 dibagi X tambah 3 kuadrat. Nah, jadi dikali, yang bawah kita balik posisinya X tambah 3 dibagi 6. Dibagi 3, sorry. Nah, kita sederhanain bentuknya, ini X tambah 3-nya bisa kita coret 1, dan 6 sama 3 juga bisa kita sederhanain, ini jadi 2. Sehingga dari sini kita peroleh si R-nya adalah 2 per X tambah 3. Nah, dari situ kita masukkan ke rumus S tak hingga, A dan R-nya sudah kita jumpai. S tak hingga, tadi rumusnya adalah A, di mana A-nya itu adalah 3 dibagi X tambah 3 per 1 dikurang R, di mana R-nya itu adalah 2 per X tambah 3. Nah, kita udah punya nih nilai S tak hingganya adalah 1, dan ini nilainya adalah 1. Nah, kita bisa kali silang dulu biar tidak terlalu rumit. Jadi yang bagian bawah kita kali ke ruas kanan. Sehingga bentuknya menjadi 3 per X tambah 3 sama dengan 1 dikurang 2 per X tambah 3. Nah, kalau tidak suka pecahan, kita bisa sederhanain bentuk pecahannya dengan mengali semuanya dengan X tambah 3. Sehingga di ruas kirinya ini jadi 3 sama dengan 1 dikali X tambah 3 jadi X tambah 3 dikurang 2 per X tambah 3 dikali X tambah 3 jadi 2. Dari sini kita peroleh 3 sama dengan X ditambah 1. Berarti nilai X-nya adalah 2. Nah, itu contoh yang lainnya. Kemudian model lain juga dari kasus deret geometri tak hingga konvergen ini adalah menentukan interval variabel di dalam deretnya. Contohnya kayak gini. Tentukan batas nilai X agar deret geometri tak hingga. Nah, bentuknya logaritma ya. 2 log X tambah 1 ditambah 2 log kuadrat X tambah 1 ditambah 2 log pangkat 3 X tambah 1 dan seterusnya, dia konvergen. Nah, kita balik lagi tadi ke definisi atau syarat dari konvergen, di mana kalau dia konvergen, maka rasionya harus di antara min 1 sampai 1. Jadi di sini kita hanya butuh si rasionya aja. Nah, tapi ingat lagi tentang logaritma ya, karena ini soalnya mengandung logaritma. Balik lagi ke rasio itu adalah U2, di mana di sini U2-nya adalah 2 log pangkat 2 X tambah 1 per U1-nya adalah 2 log X tambah 1. 2 log X tambah 1. Nah, kita ingat lagi bentuk logaritma. Kalau logaritmanya yang kuadrat, itu berarti bentuk asalnya adalah 2 log X tambah 1 dikali 2 log X tambah 1. Nah, kita bagi dengan si suku pertamanya yang bawah adalah 2 log X tambah 1. Nah, bisa ini kita sederhanain, salah satunya bisa kita coret. Sehingga dari sini kita punya nilai rasionya itu adalah 2 log X tambah 1. Nah, kalau kita udah punya si bentuk rasionya, kita kembalikan ke syarat konvergen. Di mana syarat konvergen itu adalah si rasionya harus di antara min 1 sampai 1. Sehingga ini berarti si 2 log X tambah 1 itu juga harus berada di antara min 1 sampai 1. Nah, kita konversi lagi ke logaritma dengan menggunakan syarat sifat-sifat logaritma ya. Min 1 karena ini adalah 2 log, berarti si min 1 itu adalah 2 log setengah yang bernilai min 1. Kurang dari ini 2 log X tambah 1. Kurang dari, nah sementara 1 kalau harus diubah ke jadi 2 log berarti ini adalah 2 log 2.
2 log 2 nilainya 1. Nah, kita coret 2 lognya, sehingga kita peroleh tanpa logaritma bentuknya adalah 1/2 kurang dari X tambah 1 kurang dari 2. Kita pindahin plus satunya ke ruas kiri dan ruas kanan, biar di tengah-tengahnya tinggal si X aja. Berarti jadi setengah dikurang 1 kurang dari X, kurang dari 2 dikurang 1. Jadi ini min setengah kurang dari X kurang dari 1. Nah, itulah si interval nilai X-nya. Nah, itu beberapa kasus model soal untuk deret geometri tak hingga konvergen. Nah, kemudian kita balik lagi ya ke bentuk dari deret geometri tak hingga tadi, di mana bentuknya adalah penjumlahan setiap sukunya sampai tidak ada ujungnya. Kita nggak tahu ujungnya sampai di mana. Ini kita sebut sebagai S tak hingga. Atau kita tulis bentuknya dalam bentuk U, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya. Nah, ini kita rumuskan S tak hingganya itu A dibagi 1 dikurang R. Nah, kalau kita pisah-pisahkan, misalkan kita ambil suku yang bernomor ganjil aja, U1 ditambah U3 ditambah U5 dan seterusnya, sama suku yang bernomor genap aja, U2 ditambah U4 ditambah U6 dan seterusnya. Sehingga bentuknya menjadi terpisah misalkan. Jadi kayak gini. U1 tambah U3 tambah U4 tambah U7 dan seterusnya. Dan U2 tambah U4 tambah U6 tambah U8 dan seterusnya. Nah, ini kita namakan sebagai suku genap dan suku ganjil pada deret geometri tak hingga. Yang indeksnya bernomor ganjil ini kita sebut sebagai S tak hingga ganjil. Sementara yang indeksnya bernomor genap aja kita sebut sebagai suku deret geometri tak hingga yang genap aja. Untuk rumusnya sendiri, S ganjil ini awalnya dia adalah U1. U1 itu adalah A, sementara suku berikutnya adalah U3, di mana U3 itu adalah AR pangkat 2. Dari U1 ke U3 ini rasionya atau perbandingannya adalah R pangkat 2. Sehingga di sini untuk S suku ganjil, nah kita merumuskan jumlahnya adalah awalnya A dibagi 1 dikurang rasionya R kuadrat. Jadi S ganjil itu A dibagi 1 min R kuadrat. Sementara untuk S genap, di mana si suku pertamanya adalah U2, U2 itu adalah AR, dan suku berikutnya adalah U4. U4 itu adalah AR pangkat 3. Nah, ini rasio dari suku kedua ke suku berikutnya itu adalah R pangkat 2 juga. Nah, sehingga untuk suku genap kita merumuskan, nah awalnya adalah AR dibagi 1 dikurang rasionya adalah R kuadrat. Nah, karena suku genap dan suku ganjil ini pada dasarnya adalah tetap saja suku tak hingga. Nah, kalau ini kita gabungkan lagi atau kita jumlahkan lagi, itu artinya S ganjil ditambah S genap itu sama dengan semua suku, jumlah semua suku tak hingga. Nah, kita juga bisa menghitung rasio dari perbandingan suku genap dengan suku ganjil, di mana rasio itu adalah S genap per S ganjil. Itu bentuk lainnya. Nah, untuk model soalnya sendiri bisa kita jumpai seperti ini ya. Jumlah suku-suku deret geometri tak hingga itu adalah 6. Ini artinya S tak hingganya adalah 6. Jika jumlah suku-suku yang bernomor ganjil, itu artinya S ganjil. S ganjil itu adalah 4. Nah, tentukan rasio dan suku pertama deret tersebut. Nah, tadi kita bisa menghitung rasio dengan perbandingan suku genap per suku ganjil. Berarti kita bisa cari dulu suku genap itu bisa kita peroleh dari penjumlahan tadi. Suku genap ditambah suku ganjil itu adalah total semua suku. Ini S ganjil ditambah S genap. Nah, S semuanya atau semua suku nilainya adalah 6, sementara suku ganjilnya bernilai 4. Ditambah suku genap
Dengan demikian kita peroleh nih suku genapnya nilainya adalah 2. Nah, setelah kita peroleh nilai suku genapnya 2, baru kita bisa hitung si rasio itu adalah suku genap dibagi suku ganjil. S genap per S ganjil, di mana S genapnya tadi udah kita hitung ya. S genapnya adalah 2 per S ganjilnya sudah ada dari soal adalah 4. Berarti ini rasionya adalah 1/2. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya, suku pertama. Suku pertama kita bisa substitusi ke salah satu aja, bisa ke suku ganjil atau suku genap. Tapi yang gampang kita pakai aja yang suku ganjil. S ganjil itu adalah A dibagi 1 dikurang R kuadrat. Suku ganjilnya sendiri itu nilainya adalah 4, sama dengan A-nya mau kita cari, 1 dikurang R-nya adalah 1/2, berarti R kuadratnya adalah 1/4. Kita hitung, berarti ini 4 sama dengan A per 1 dikurang 1/4, jadi 3/4. Kita kali silang ke kiri, sehingga kita peroleh ini jadinya 4 dikali 3/4 itu adalah A. Nah, ini kita sederhanain, 4 kita coret, sehingga kita peroleh A-nya adalah 3. Nah, itu model kasus deret geometri tak hingga kalau kita pisahkan suku genap dan suku ganjil. Kemudian untuk penerapan yang paling sering dijumpai dari kasus deret geometri tak hingga itu adalah kasus bola jatuh. Seperti ini, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter, bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula. Begitu seterusnya, tentukan panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Nah, lintasan bola sampai berhenti itu artinya menggambarkan dia bentuknya adalah tak hingga. Ini adalah tak hingga ya. Sehingga kita menghitung si panjang lintasannya sama aja dengan menghitung si S tak hingganya. Ini sama dengan S tak hingganya ya. Tapi untuk kasus bola, nah dia bentuknya ada yang jatuh, bolanya jatuh, ini awalnya 8. Nah, setelah jatuh dia berarti akan memantul, jadi ada pantulannya seperti ini. Nah, dari pantulan akan jatuh lagi. Nah, sehingga ini tuh ada dua lintasan, ada lintasan jatuh sama lintasan pantul. Untuk lintasan totalnya sendiri, nah kita lihat nih dari jatuh ya. Nah, jatuh ini ada 2 pasang ya. Kita lihat lagi nih, kalau dia memantul, nanti ada jatuh lagi. Nah, jadi sepasang kecuali yang awal, cuman jatuh doang, nggak ada yang memantul, yang sebanding dengan si yang jatuhnya. Sehingga untuk yang bola jatuh ini, itu artinya ada 2 kali S tak hingga, tapi dia dikurangi yang pertamanya itu nggak ada 1, jadi kita kurangi yang awalnya. Nah, untuk rumus S tak hingganya sendiri, ya, tadi kita udah punya ya. S tak hingganya itu adalah A dibagi 1 dikurang R. A itu adalah si ketinggian awal, berarti itu 8 ya, dibagi 1 dikurang R itu adalah rasio pantulannya. Di sini dikasih tahu 3/5. 3/5. Ini kita hitung, berarti dia jadi 8/2/5. Atau kalau kita sederhanain, ini sama dengan 8 dikali 5/2. Kita coret, ini 4 kali 5 jadi 20 ya. Nah, sehingga untuk lintasan jatuhnya sendiri, itu adalah 2 dikali S tak hingganya udah kita hitung nilainya 20 dikurang suku pertamanya adalah 8. Jadi ini 40 dikurang 8, 32. Jadi ini adalah panjang lintasan si bola tersebut jatuh sampai dia berhenti. Sementara untuk kasusnya kalau bolanya dilempar, nah kalau bolanya dilempar misalkan, kalau dilempar itu berarti dia dari bawah nih, dari bawah dilempar. Nah, nanti ada jatuhnya. Nah, jadi kalau dilempar itu
semuanya sepasang-sepasang, jadi ada 2. Nanti dia mantul lagi, nanti ada jatuh lagi, dan begitu seterusnya. Nanti mantul lagi, lalu ada jatuh lagi. Kalau bolanya dilempar, maka semuanya lengkap sepasang, ada 2. Sehingga untuk kasus bola dilempar, kita menghitungnya adalah sama dengan 2 kali S tahingga. Tidak ada yang dikurangi karena semuanya punya pasangan. Nah, itu aja untuk topik kita kali ini tentang deret geometri tahingga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.